berikan edukasi di sana. Ya, ya, ya. Di samping ada narasi-narasi di Monumen Plaza itu. Salah satu narasi yang akan dibangun misalnya, jangan kau hanya bisa meminta. Kau punya apapun, berikanlah melati pada Ibu Pertiwi. Itu ucapan Bung Karno itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Ya, terima kasih Kang Jepri. Kali ini kita di Kongres Jabar ya. Kongres Jabar, masih di Kongres Jabar. Wangkong Beberes Jawa Barat. Nih Kang Jepri, kali ini kita dikejutkan dengan beberapa media massa. Iya. Ini Kang Jepri mungkin punya kompetensi sebagai arsitek. Ya. Yang jebolan dari UGM ya, lalu saya dengar juga S2-nya di ITB, dan terakhir Kang Jepri banyak mendalami dunia kearsitekan ya, yang setidak-tidaknya tersentuh kepada satu isu yang hari ini sedang muncul di permukaan. Ya. Sebenarnya kita memisahkan ya dari sisi pemikiran tentang kesoekarnoan, sebab memang itu saya kira adalah kewajiban kita sebagai anak bangsa. Nah, ini ada persoalan-persoalan yang menyangkut patung ya. Patung yang kemarin. Kalau patung itu dalam terminologi akademis ataupun dalam profesi Kang Jepri yang pernah jadi wakil ketua Inkido, apa sih sebenarnya karya? Kok orang begitu sinisnya gitu terhadap patung itu, gimana sih sejarah patungnya? Iya, jadi sebenarnya patung itu kan hanya model ya dari sebuah prototipe. Misalnya kalau patung manusia ya dari prototipe manusia. Dan itu juga bisa memperjelas bagaimana kita bisa melihat anatomi, bisa melihat ekspresi, atau mengingatkan kepada sesuatu masa lalu yang heroik atau yang punya nilai-nilai lah di situ. Nah, itu peradaban berarti. Peradaban, kedokteran memerlukan itu juga. Ya, ada prototipe dari sebuah body manusia gitu ya. Lalu di dalam seni rupa itu patung tuh kita perlu kan di ITB jurusan seni rupa ada jurusan seni patung ya. Lalu kenapa sepertinya ada stigma bahwa patung itu identik dengan berhala apa, padahal di manusia modern dan peradaban kita kan. Nah kebetulan nih. Bapak pegang apa ini? Ini kebetulan nih kita bicara Mas Andi. Rampes Fandi sehat. Alhamdulillah. Silakan. Nah, ini senior nih. Silakan Bapak Staman. Wah, udah lama. Wah, ini Pak Jepri nih kita udah lama kebetulan nih. Iya betul ya. Kebetulan. Iya Pak Jepri, aduh. Ngomongin soal apa ini teh? Enggak, tadi lagi menyinggung soal patung. Patung. Nah, kebetulan Mas Andi ini kan baru kita menyentuh bicara soal patungnya. Kita kebetulan ada nih dokter Mas Andi. Dokter Andi ini sebagai salah Iya itu seorang penggagas teh. Patung Soekarno ini ceritanya ya. Sebagai salah seorang penggagas. Nah, ini mau cerita patung Bung Karno, Bung Obas. Nah, jadi inilah kawan-kawan bahwa saya kira cukup representatif nih ya kalau kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini. Ini ada Mas Andi senior yang memang punya salah seorang yang menggagas tentang ide patung Soekarno. Ide patung ya yang kemarin itu yang hari ini menjadi penglihatan lah ya. Ya wajar lah pro kontra. Tapi ada Kang Bastaman juga, ini aktivis. Iya betul. Bisa juga ini GBN nih. Gerakan Bhinneka Nasionalis. Mantap. Dan beliau ini bisa dijadikan juga representatif dari barisan Soekarnois ya. Dia paham betul ya. Ya paham lah. Sangat paham ya. Gemeni. Mas Andi mungkin bisa bercerita dulu soal gagasan patung itu yang kemarin itu gimana ceritanya Mas Andi? Nuhun Kang Eka, Kang Jepri. Memang saya yang punya ide untuk menyampaikan dibangunnya patung Bung Karno yang disebut dengan Monumen Plaza Insinyur Soekarno. Monumen Plaza Insinyur Soekarno. Itu sebetulnya ya. Iya, namanya itu. Iya. Dan kita bertujuan bagaimana untuk generasi milenial ini supaya memahami perjuangan Bung Karno. Karena Bung Karno ini orang Bandung.
Ya, ya. walaupun lahirnya di Surabaya. Kita tahu Kenapa semua. demikian? Karena Ya. istrinya pun orang Bandung, Ya. sekolahnya Gitu ya. di Bandung, Ya. masuk penjaranya berkali-kali di Bandung. Tumbuh dan Yang cerdas. lebih hebat lagi, Bung Karno itu mendapatkan ide yang brilian itu semuanya dari Bandung. Di Bandung. Ya. Karena Bandung ini pusat ide. Betul. Kondusif. Itu yang Itu yang utama. yang punya relevansinya ya, Ya, dari itu situ yang utama. basisnya. Oke. Jadi sudah sewajarnya kalau kita memberikan suatu Appreciate ya. penghargaan Betul. kepada Bung Karno ini. Ya. Walaupun nilainya kecil lah. Ya. Ya lah. Hanya Ini sebuah kalau- patung lah. Dengan nilai Tidak perjuangan seimbang. beliau ya. Tidak seimbang ya. Tidak seimbang dengan jasa beliau. Dengan apa yang Bung Karno Apa yang korbankan, ya, korbankan. atau temukan. Nah, ya. Bung Karno memerdekakan Republik ini, Betul. Mengharumkan menghilangkan bangsa. penindasan terhadap dari penjajahan, dan Bung Karno membangun persatuan Indonesia Ya. yang luar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi memberikan Mendunia. pengaruh terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa di Ya, dunia. itu. Pancasila Bahasa Bandung. isyarat Itu pembebasan betul, 2/3 Ternilai ya. negara di dunia. Sebetulnya tidak salah juga kalau beliau disebut pahlawan Asia Afrikanya Ya. atau Bapak Asia Afrika. Ya, bapak-bapak dunia juga Bapak memberikan dunia. kelas. Karena Meksiko juga Jadi menghargai. sebetulnya ide dasarnya tadi ya. Iya, tadi betul. Makanya kita bikin monumen Plaza Insinyur Soekarno ini dengan harapan ada di situ nanti merupakan wisata budaya Wisata yang budaya. bersamaan dengan wisata edukasi bagi generasi milenial, generasi Z. Ya. Jadi kita akan lakukan digitalisasi sehingga orang datang itu sebelumnya dari manapun sudah bisa lihat di gadget. Ya. Nah, di situ digitalisasi udah siapa Bung Karno, apa tujuannya segala macam sampai bagaimana Bung Karno mendapatkan ide yang menjadi ideologi. Ya. Ya. Ketemu kau Mang Marhaen di Dayakolot itu nggak sembarangan. Pak Andi, sekarang ini generasi Z ya terutama, mereka kadang-kadang belum terlalu paham terhadap nilai-nilai kejuangan tadi. Ya, ya. Tapi jelas, kalau jelas. ditanya Lisa Blackpink, Ya, Jungkook, BTS, di zamannya, gitu ya. ya. Mungkin bagus juga untuk memberikan Ya, kita bisa edukasi menginformasikan secara ya, entertain secara, gitu ya. Ya. Menarik sekali. menarik Jadi sekali. dari sistem digital ini nanti semua siapapun yang punya gadget bisa memahami ini. Karena kita berikan edukasi di sana. Ya. Di samping ada narasi-narasi di Monumen Plaza itu. Salah satu narasi yang akan dibangun misalnya, jangan kau hanya bisa meminta. Oh, Kau punya apapun, berikanlah melati pada Ibu Pertiwi. Itu Bung Karno ucapan bilang Bung Karno itu. Ya. Ucapan Bung Karno ya. Yang kedua, separuh hidupku ku serahkan untuk membaca. Wah, itu supaya generasi muda membaca. tahu membaca gitu. Ada generasi edukasinya. muda ya, bagus. Itu Pak Andi, Mas Andi, cerita-cerita yang memprakarsai gagasan kan Mas Andi, lalu kemudian diapresiasi oleh beberapa pihak, kemudian wujud dalam sebuah skandal dan kemarin diresmikan ya peletakan batu pertama dan Pak Gubernur hadir menyerahkan. Nah, ini ada orang sini sekali, loh ngapain sih bikin patung padahal ini APBD gitu. Itu uang dananya dari mana Pak Andi? Ya, itu sama Rencananya ya. dana ya. Kita bicara pembangunan ini betul-betul kita sudah pikirkan dari jauh selama setahun kita proses dan kita sudah coba kontak donatur orang-orang yang mencintai Bung dan Karno dan peduli terhadap masa depan bangsa ini. Nah, jadi sama sekali Jadi tidak benar ya? Tidak benar, Bahwa tidak itu ada uang seperak pemerintah APBD. ya? Tidak ada dana APBD. Semuanya dana donatur yang mencintai bangsa. Jadi bukan Bung hanya Karno. patung tok bukan Bukan, di situ, bukan. tapi plaza tadi. Monumen Plaza Insinyur Soekarno. Soekarno. Karena yang kita bangun ada Insinyur Soekarno lagi muda. Ya. Waktu hidup di Bandung, terutama di saat Indonesia menggugat. Nah, di situ Jadi usia Bung Karno pada umur 29. 29 Ya. 30 tahun. Saat muda ya. Ya, masih muda. Jadi Saya kira wajar. relevan ya, banyak perjalanan Bung Karno menemukan teori perjuangannya tentang Marxisme, kemudian Indonesia menggugat, Termasuk kemudian PNI di sini juga awalnya. ya, dan kemudian ketika sudah jadi presiden menggagas ya Asia Afrika kan, Konsen, ya, di ya. Bandung. Jadi cukup punya alasan ya kalau sangat Bandung. beralasan. Termasuk Nah, dua penjara. Saya sebelum ke Kang Jepri kembali soal patung. Ya. Pak Bastaman melihatnya ini kan kok ada orang sangat berlebihan itu menilai, bilang nggak layak Bung Karno pernah memenjarakan ini, kawin Ya. apa dia disebut kok ini
apa kalau menurut saya bukan primitif, dia berpikir apa kerdil begitu ya. Kan begini. Kita kan hidup ini akibat jasa Bung Karno. Betul. Jadi anggota dewan lah, jadi ini. Kok menghargai jasa proklamatornya aja nggak mampu kita gitu. Ya begini ya, yang pertama saya mau bilang, Bung Karno ini kan sebetulnya milik semua golongan bangsa Indonesia. Bukan hanya satu golongan, katakanlah kalau golongan ini mengaku golongan enggak semudik semua. Nah, lucu kalau ada satu kelompok, satu golongan yang justru sinis terhadap penghormatan kita terhadap Bung Karno. Nah, itu sangat lucu, yang sangat naif. Kan begini, ya kan? Bung Karno ini ya itu dia, maaf saja, Pancasila dia yang menggali. Proklamasi bersama Bung Hatta dia yang memproklamirkan. Kalau orang sinis dan tidak mau mengakui Bung Karno sebagai bapak bangsa, lantas siapa bapak bangsa dia? Kan anehnya. Apa bapak bangsanya Marcos apa Soeharto? Kan lucu ya. Jadi dan yang anehnya lagi, ini kan berlebihan ya kalau reaksinya bilang ini kan sok ikut Romusa, ini apalagi katanya itu ada pernah kawin lah, banyak tukang kawin. Menurut saya, aduh, saya sedih sekali orang yang punya pandangan seperti itu ya. Pertama, jelas dia tidak mengerti latar belakang sejarah semua itu, ya kan? Ya kalau soal kawin mah tuh Kanjeng Rasul juga kawin ya, bisa di satu. Aduh, mohon maaf Ya, artinya bukan hal yang tidak ada relevansinya dengan situ. Kanjeng Rasul bininya, mohon maaf, Kanjeng Rasul teh bininya kan lebih dari satu ya. Tapi semuanya dikawin sah. Ada alasan kuat ya kan. Dan kita beriman. Kepada dia. Nah, maksud saya Bung Karno juga sah semua, tidak ada dia kawin terus ditinggalkan, tidak ada. Jadi maksud saya jangan ngomong begitu, tukang kawin ya kan. Aduh, maksud saya banyak pemimpin-pemimpin kita yang kawin jangan diomongin tukang kawin dong. Ya coba pribadi kan tidak ada relevansinya dengan kinerja dan prestasi kerja. Prihatinlah, kita prihatin kalau ada orang yang sinis. Justru yang saya bilang ini kan milik semua golongan ya. Bukan hanya satu golongan. Sangat lucu dan ironis, satu kelompok tidak menyetujui ini dan sinis lagi. Lalu ada sampai bilang ini apa, kemarin saya lihat ya di media yang menyampaikan aspirasi bisa mengganggu virus, jadi virus akidah, apa yang dimaksud gitu? Jadi begini ya. Jadi patung kalau dianggap jadi virus akidah itu ITB punya jurusan patung ya. Bubarkan saja. Lalu ini juga ya. Kalau menurut saya nggak normal lah. Di Sumatera Barat, Kang Eka. Di Sumatera Barat itu kan Islamnya kuat. Ada patung Bung Hatta di sana. Tapi tidak disebut berhala. Kalau di Bandung kok disebut berhala ya. Nah, ini secara ini Kak Devi dari sisi akademis ya tentang patung ini. Ya udahlah, tadi kalau soal Bung Karno-nya udahlah, ini kan kita juga tahu ya subjektivitas ya, tetapi kan menurut kita Bung Karno milik bangsa, milik kita semua, dan kita pun tidak merasa bahwa dengan kegemendian kita atau merasa bahwa Bung Karno kita tidak milik kita. Ini Bung Karno adalah bapak bangsa, milik bangsa, dan kita milik semua golongan. Nah, itu soal penempatan atau apa dari sisi estetikanya ya. Pak Jepri. Jadi sebenarnya Bandung itu punya karakteristik yang unik, beda dengan kota-kota lain. Karena saya kebetulan riset untuk Bandung 30 tahun, Kang Eka. Riset 30 tahun untuk arsitektur Bandung dan pengembangan Bandung ya. Saya temukan ternyata di kota Bandung itu ada yang kita namakan periode 20 ke 40, 1920 ke 40. Nah, periode inilah periode semangat kebebasan. Gitu, dan saat sebelumnya itu masyarakat kulit berwarna ini memang tertekan, terrepresif begitu. Nah, masuk 20 ke 40 ada semangat kebebasan, dan itu tertuang juga dalam ide-ide bentuk arsitektur kota. Jadi intinya bahwa relevan ya kalau ada patung Bung Karno di sangat relevan karena Bung Karno sendiri adalah pencetus semangat kebebasan berkreasi. Dan awalnya di Bandung. Itu Bung Karno sebagai arsitek. Karyanya pun bertebaran di Bandung dengan gurunya dia Profesor Semahar.
termasuk di gedung Societe Concordia itu kolaborasi Bung Karno dengan Profesor Sumahar. Dan itu sebab kenapa Bung Karno menyuruh mengundang Perdana Menteri pada saat K55 untuk delegasi Asia Afrika hadir di Bandung karena ada unsur semangat kebebasan tadi. Nah, saya hanya ingin mengkoreksi sedikit saja. Jadi kebetulan ada plaza plaza di sini. Nah, Bandung ini sudah dikenal itu kota Art Deco, Kang Eko. Art Deco. Ya, dan hanya ada 3 kota dunia yang kita namakan kota Art Deco, di Miami, di Florida, di Amerika Serikat, di Napier di New Zealand. Dan satu di Bandung dan itu memang semangat desainnya semangat ke sana. Jadi plasanya pun harus Art Deco, tidak bergaya Bali nature, tidak bergaya Jogja nature, harus Art Deco Bandung. Agar tidak lari Jadi intinya disesuaikan dengan filosofis konteks Bandungnya. Konteks Bandung, Art Deco, dan Bung Karno juga ada. Bung Karno di situ yang memelopori dengan Profesor Sumahar. Saya kira wajar ya Mas Adi. Betul sekali. Sebagai penggagas ini pemikiran lebih menyempurnakan. Saya kira itu bagus sekali. Memang kan tujuan kita salah satunya juga menjadi wisata budaya. Jadi harus adaptasi dengan budaya-budaya lokal di sini, Bandung Karena Bung Karno juga menanamkan energi spiritualnya kan di sini. Tanpa energi spiritual nggak mungkin bisa gitu. Jadi saya berharap ini betul-betul merupakan suatu monumen plaza yang bisa memberikan pencerahan, pemahaman perjuangan Bung Karno. Juga Monumen Plaza ini bukan cuma ada di kita. Monumen Plaza yang kita bangun di Bandung ini tertinggi di Indonesia, tertinggi di dunia. Harusnya kita bangga, karena di dunia ini ada Plaza Bung Karno di Pakistan, ada patung Bung Karno di Aljazair, di Meksiko, ada pohon Bung Karno di Arab. Jadi semua sangat kagum. Belum di Amerika juga ada Jalan Bung Karno di yang pertama itu katanya ini ya Meksiko ya. Pertama Meksiko malah ada patung Soekarno. Dan kita bangun tertinggi di dunia. Negara lain menghargai, menghormati. Pak Andi sebenarnya yang tidak mau ada patung itu bukan orang Indonesia. Oke, ya saya kira nanti kita lanjutkan Pak Jeffrey, terima kasih nih sama-sama, sebagai suatu pengilhaman dari sisi profesi sebagai arsitek dan memang menekuni Art Deco. Lalu Kang Bastaman, saya kira tadi sebagai aktivis ini representatif, ini ketua dewan mahasiswa saya Mas di zaman di Unpad ini komandan saya berjuang. Nah Mas Andi jangan patah semangat, berjalan terus, kita guyub begitu dan apa yang menjadi keyakinan dan ide dasar tadi saya kira Pak Eka, saya sedikit ingin menambahkan jadi gini, waktu patung Liberty dibuat di Perancis, dibawa ke Amerika Serikat, disimpan di New York, itu semangatnya adalah semangat kebebasan. Nah, sebenarnya Bandung itu juga menyiratkan semangat kebebasan. Jadi patung Soekarno itu karena dia di Bandung, lalu Bandung itu spiritnya spirit kebebasan berkreasi, itu juga bisa dinamakan patung. Jadi closing statement dari saya bahwa Bung Karno adalah pemersatu bangsa, anti penindasan pertuanan, anti freemanshori, dan makanya dicetuskanlah Pancasila. Nah, Pancasila ini kan ide penuh Bung Karno yang dilandasi dari awal Indonesia menggugat dan dikali dari tata nilai di Bandung utamanya dan Bandung saya kira punya alasan kuat sangat. Bandung menjadi bumi yang ruang kepada Bung Karno sebab roh ataupun nilai kejuangan Bung Karno diawali dan ditemukan di Bandung dan beliau telah juga di Bandung mengumandangkan gagasan besarnya tentang bangsa-bangsa di dunia, bukan Indonesia merdeka tetapi juga dan begini ya kan merdeka. Dan lucu kan kalau ada orang memasalahkan lokasi. Perjuangan Bung Karno itu untuk seluruh Indonesia. Dia tidak masalah dia taruh di tempat sekarang itu. Kok katanya ini tidak pantas, kan lucu menurut saya. Karena tidak ada tempat titik juangnya Bung Karno. Titik juang seluruh Indonesia. Saya sedikit ada pengetahuan tentang itu. Gor Saparua itu dulu adalah tempat pintonan semua kesenian di Jawa Barat. Nah, di situ zaman Belanda itu. Makanya Belanda naruh itu sebagai pusat. Makanya dikelilingi oleh jalan-jalan pulau-pulau senusantara. Dan di Jarbers itu tempat mengekspresikan kebebasan seni. Baik, saya kira cukup. Tambah satu lagi. Jadi karena siapapun yang ngomongnya Pancasilais, setuju dengan Pancasila,
maka harus setuju dengan pencetusnya. Oh ya. Itu jelas. Jadi alur pikir Bung Karno itu, Bung Karno itu seorang historis Jadi boleh visioner. dikatakan yang atau tidak menyukai dan anti Soekarno ya berarti anti Pancasila. Iya benar. Ya, iya. Jelas. Nah, Dan juga mungkin anti Indonesia ya. Ya baik, saya kira Terima kasih. Bapak-bapak, para senior, Mas Adi terima kasih. Terima kasih, Kang pencerahan. Eka. Jadi pertama clearance bahwa ini tidak ada APBD maupun APBN. Kemudian ini adalah solidaritas dari orang yang bersimpati ya. Dan kedua secara historis lihat dari sisi roh perjuangan Bung Karno juga sangat memberikan ruang Bandung relevan. Dan secara etika akademis maupun tadi peradaban kebudayaan ya, dari sisi itu memang patung juga bukan hal yang harus dan ini bukan persoalan berhala, tapi saya kira ini soal peradaban maju. Baik, saya kira terima kasih. terima kasih Kang Eka. Ya, semoga berjalan dan ini Terima kasih. terwujud dan ini bermanfaat untuk kepentingan negara bangsa terutama anak bangsa yang akan datang. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.